ثم إلى حضرة الشيخ محمد علي بن عبد الرشيد بن عبد الله الجاوي ثم إلى حضرة روح الشيخ محمد والي الخالدي ثم إلى حضرة روح الشيخ محب الدين والي وناصر والي ثم إلى حضرة روح الشيخ محمد أمين حرحب إلى جميع مشايخ وجميع العلماء خصوصا إلى روح الشيخ سيد طنطاوي وإلى جميع مشايخ الأزهار قدس الله سرهم وأعلي مقامه ونوّر قبوره ونفعنا به بعلومهم وبركاتهم شيء لله لهم الفاتحة. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم الغفور الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. الله وجودك بقى مخالفته للحوادث قيامه بنفسه وحدانية قدرة إرادة علم حي سامع بصر كلام قديرا مريدا عالما حيا سميعا بصيرا متكلما. الله 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 الله. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya sayyidina al-Mustafa Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ibu-ibu, kita ikut kajian kitab namanya Yawaqit wal Jawahir. Al-Yawaqit intan, al-Jawahir permata. Intan-intan permata fi uqubati ahlil kabair, dalam menjelaskan tentang akibat-akibat orang melakukan dosa-dosa besar. Al-babul awal fi uqubati tariki salat, kemarin sudah kan, halaman 4. Bab yang pertama dalam menjelaskan tentang siksaan terhadap orang yang meninggalkan salat. Udah siap kemarin? Ya, ada ikut kajian minggu yang lalu, minggu sebelumnya lagi? Ada? Udah, sampai di mana Ibu? Halaman 4 apa halaman 5? Halaman 4 kemarin. Ya, halaman 4. Hah? Iya, ada habis kitabnya. Nanti tambah lagi Ibu ya. Nah, yang Ibu yang punya kitab, berdua sama ini. Ibu yang nggak punya kitab satu lagi, coba masuk tengah tuh. Ibu masuk tengah tuh. Ya. 3 kemarin, masih 3. Wah. Dah masuk langsung halaman 4. Al-babul awal, bab yang pertama, fi uqubati tariki salat, dalam menjelaskan tentang siksaan orang yang meninggalkan salat. Sudah? Ini sama-sama. Ini bab yang pertama pada menyatakan, ya lanjut, yang meninggalkan sembahyang. Firman Allah Ta'ala, lanjut. Tidak ada al di dalam Quran. Lanjut. Faqimus sholata innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Faqimus sholata, maka tegakkanlah oleh kalian akan salat. Innas sholata, karena sesungguhnya salat, kanat 'alal mu'minina, merupakan kewajiban ke atas orang mukmin berdasarkan waktu yang sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Jadi ini dalil bahwa Allah Ta'ala langsung yang perintahkan kita untuk menegakkan sholat yang sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala waktunya. Sholat subuh kesiangan, sholat zuhur kesibukan, sholat asar pulang di jalanan, sholat maghrib belum, sholat maghrib belum habis mandi, sholat isya ketiduran, gak ada waktu untuk sholat, akhirnya mati makan tanah dalam kubur. Jadi dalam kubur penyesalan. Jadi Allah Ta'ala telah wajibkan sholat 5 waktu. Jadi tidak ada waktu untuk sholat kalau orang yang tidak punya keinginan untuk sholat, memang tidak mau sholat. Kayak kata si Vincent itu kawannya si Desta ya, kenal Ibu ya? Vincent pembawa acara Desta. Dia bilang saya orang Islam tapi saya nggak pernah sholat. Tapi kalau masuk neraka, adalah nggak apa-apa lah. Tuh artis ya. Itu ucapan orang mau pergi melaut tapi tidak membawa perahu. Nah, namanya apa itu? Bunuh diri. Jadi kalau ibu mau masuk kubur, jangan dulu masuk kubur kalau tidak bawa amal soleh. Amal soleh apa yang paling utama? Sholat. Amal soleh yang paling utama adalah sholat. Puasa kurang, zakat kurang, haji kurang,
Ibadah-ibadah fardu ain yang lain juga kurang, sholatnya sempurna, mungkin ada pertimbangan dari Allah, diloloskan masuk dalam surga. Puasa mantap, haji mantap, zakat mantap, sholat 5 waktunya kurang bahkan nggak pernah sholat. Wah, ini diseret masuk, dipastikan diseret masuk dalam neraka. Karena orang yang meninggalkan sholat 5 waktu itu dengan alasan menyepelekan sholat, dengan alasan menomorduakan sholat, dengan alasan meremehkan sholat, tidak menganggap penting sholat, maka orang ini dalam kubur dan neraka berubah mukanya menjadi anjing, berubah mukanya menjadi babi, berubah mukanya menjadi kuda, mukanya muka kuda, mukanya muka anjing, mukanya muka babi, badannya badan manusia, tapi suaranya bukan suara manusia, suaranya suara babi, suaranya suara anjing, suaranya suara kuda. Dan itu kejadian di masa Rasul, sudah dinampakkan oleh Rasulullah. Jadi hal yang terpenting bagi kita adalah mengutamakan untuk mengejar sholat. Sholat itu dikejar, jangan ditunda. Sholat itu dikejar. Jangan seperti tadi ibu-ibu, bagaimana? Sholat subuh. Apa ibu? Kesiangan sholat zuhur. Mana ada kesiangan? Cepat kali tidur siang tuh. Sholat zuhur. Ulang sama-sama. Dibikinlah. Sholat subuh kesiangan, sholat zuhur kesibukan, sholat asar di jalanan, sholat maghrib sedang mandi, sholat isya ketiduran. Ya, tinggal ibu bikin lagu tambahan syairnya, nanti disuruh nyanyi sama anaknya di rumah, ya. Jadi satu rumah tuh dengar tuh, ya. Anaknya diajarin tuh, ya, anaknya cucunya. Tinggal ditambah aja syair masing-masing tuh. Jadi untuk mengingatkan ahli bait, ahli keluarga kita, karena Allah Ta'ala memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jagalah diri kalian, jagalah ahli keluarga kalian daripada naran api. Api yang mana nih? Bukan api rumah, bukan api dapur, bukan api gunung Merapi, tapi api neraka yang bahan bakarnya adalah batu dan manusia serta jin kafir. Bahan bakarnya tuh batu, manusia, jin kafir. Ya tentu manusia kafir juga, atau manusia yang durhaka kepada Allah Ta'ala. Kalau di sini bahan bakar apinya apa? Kayu bakar, apa lagi? Gas, apa lagi? Batu bara. Ada yang bakar masak pakai batu bara? Ada lagi minyak, minyak tanah, bensin segala macam. Nah, itu apinya sedemikian. Apalagi kalau api yang terbuat bahan bakar dari batu manusia dan jin-jin kafir, atau jin-jin murtad, atau jin-jin durhaka yang ahli maksiat kepada Allah Ta'ala. Yakni dirikan olehmu akan sembahyang, bahwasanya sembahyang itu adalah ia atas segala orang yang beriman, yang difardukan berwaktu pada atas mereka itu. Dan lagi firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, artinya berwaktu. Berwaktu artinya waktunya tidak boleh kita buat-buat. Alah, nanti kita subuh, saya bangun jam 3, saya sholat subuh terus. Nanti jam 5 gak perlu lagi sholat subuh, jam 3-nya subuh kita buat. Alah subuh, alah zuhur nanti jam 10 saja, karena jam 12 ada rapat. Jadi saya cepat-cepat sholat zuhur jam 10. Alah asar, nanti asar waktu pulang kantor masih di jalan, gak sempat, jadi saya sholat asar jam 2. Gak bisa kita buat-buat waktunya, karena waktunya itu yang menetapkan adalah Allah Ta'ala. Lanjut, sama-sama baca. Fa khalafa min ba'dihim fa khalafa min
min ba'dihim khalfun adha'u shalah wattaba'u syahawati fasawfa yalqawna ghayyan illa man tab. Khalfun yakni maka telah mengganti kemudian daripada mereka itu oleh yang mengganti. Siapa yang mengganti? Yang menggantikan Allah, yakni anbiya awal-awal. Anbiya maksudnya para nabi awal-awal, nabi terdahulu maksudnya. Anbiya awal-awal artinya nabi-nabi terdahulu yang mengganti umat mereka itu telah meninggalkan mereka itu akan sembahyang. Jadi umat-umat Nabi yang terdahulu itu telah meninggalkan ya dulu kan Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Ayub, Nabi Lut, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi macam-macam nabi. Yang terdahulu mereka telah Allah perintahkan untuk menyampaikan tentang kewajiban sholat. Jadi nabi-nabi terdahulu itu disuruh untuk mengerjakan sholat, tapi kemudian setelah itu mereka menyimpang, berpaling, bahkan ada yang tidak percaya dengan perintah dari para nabi yang datangnya dari Allah dan mengikut mereka itu sama-sama akan syahwatnya, yakni meninggalkan sembahyang, maka lalu dimasukkan ke dalam neraka. Ibu Dewi masuk tengah tuh yang ada kitab. Kalau kitabnya nggak ada, kalau ada kitab nggak apa-apa. Jadi mereka dimasukkan ke dalam neraka, melainkan ya orang yang taubat pada meninggalkan sembahyang serta diqadha sembahyang yang ditinggalkan, maka tiada dimasukkan ke dalam neraka. Dan firman Allah Ta'ala di dalam Al-Qur'an. Tunggu dulu, itu kita jelaskan lagi dulu itu. Fakhalafa min ba'dihim khalfun, maka menggantikan setelah mereka oleh orang-orang sesudah mereka. Artinya umat Nabi yang terdahulu yang durhaka kepada Nabi mereka tidak mau lagi mengerjakan ibadah sholat yang diperintahkan oleh Nabi mereka dibunuh oleh Allah Ta'ala. Mereka dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Mereka dimusnahkan oleh Allah Ta'ala. Nabi Lut. Apa Nabi Lut? Kaumnya apa namanya? Kaum Sodom. Kenapa Nabi Lut nama kaumnya disebut kaum Sodom? Karena kaum Sodom itu mereka tinggal di kampung yang namanya kampung Sodom. Namanya karena kampungnya kampung Sodom, maka kaumnya Nabi Lut disebut kaum Sodom. Kaum Sodom itu apa perbuatan yang paling keji yang mereka lakukan? LGBT. Mama-mama sekarang nggak tahu nih. Kalau yang anak-anak remaja sekarang ini, yang kuliah tahu semua ini, lagi populer sekarang ini. L. Apa L? Lesbi, perempuan kawin sama perempuan. G. Gay. Inilah gay ini yang Sodom.
Laki-laki kawin dengan laki-laki. Ya. Laki-laki kawin dengan laki-laki. B. Biseks, kelainan seksual. Dengan kambing mau, dengan sapi mau. Dah. Apa lagi? LGBT, transgender, bencong, banci, waria, merubah kelamin laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki, laki-laki pakai baju perempuan, perempuan pakai baju laki-laki, laki-laki berdandan seperti perempuan, perempuan berdandan seperti laki-laki. Ada pula laki-laki yang pakai nenek. Dah. Ada kemarin ada dia pakai implan namanya, Mak. Implan pakai plastik. Tapi lentur diproses, di operasi. Macam-macam lah sekarang. Operasi kecantikan ada macam-macam sekarang, Mak. Jadi LGBT itu ada cikal bakal awal mulanya itu sudah ada pada masa Nabi Lut alaihi salam. Jadi ada Nabi Lut suatu hari didatangi oleh malaikat Mikail dan malaikat Jibril alaihissalam. Berbentuklah rupa mereka malaikat ini dalam bentuk sosok dua pemuda yang tampan sekali. Masuklah ke rumah Nabi Lut. Ternyata terlihatlah sama penduduk di kampung itu ada sosok dua pemuda tampan masuk ke rumah Nabi Lut. Dan mereka tidak tahu kalau itu malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Masuklah malaikat Mikail dan Jibril kemudian berkata, "Ya Lut, siap-siap, tak lama lagi nanti malam ini juga engkau angkat kaki keluar dari rumah karena kaummu ini akan dihancurkan oleh Allah Ta'ala, akan dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Caranya bagaimana? Engkau pergi pokoknya naik ke tempat yang tinggi dan jangan sekali-kali engkau menoleh ke belakang." Maka malam itu juga tapi sebelum malam itu Sebelum kejadian itu, rumah Nabi Lut digedor-gedor, diketok-ketok. Akhirnya Nabi Lut karena enggak kuat dibuka pintu, ternyata orang kampung sudah datang di depan pintu dan mereka meminta pemuda itu diserahkan kepada mereka. Serahkan pemuda yang masuk ke dalam rumah kalian, karena mereka tidak bisa lihat laki-laki tampan. Ya, bernafsu mereka, bersahwat mereka. Akhirnya kata Nabi Lut, "Jangan kalian macam-macam dengan tamuku," kata Nabi Lut. "Ini anakku yang gadis yang cantik jelita. Kalau kalian mau menikah dengan dia silahkan ambil." Tapi mereka tidak mau. "Kami suka dengan laki-laki. Kami laki-laki nggak suka dengan perempuan." Terlalu, kata Nabi Lut. Akhirnya dikunci pintunya, kemudian Lut lari. Bawalah anaknya yang perempuan. Dalam pelarian itu ternyata satu yang tidak patuh, istrinya. Istrinya ternyata cuak yang memberitahukan kepada masyarakat yang lain tentang datangnya dua pemuda ke rumah Nabi Lut, supaya mereka mau mengambil pemuda itu. Karena mereka suka dengan pemuda-pemuda. Akhirnya larilah Nabi Lut dan istrinya dan anaknya menuju tempat yang ditentukan untuk keamanan mereka. Tapi akhirnya Allah Ta'ala tidaklah menyelamatkan istrinya, karena istrinya termasuk pengkhianat. Istrinya yang berkhianat kepada suaminya, seorang Nabi. Istrinya menoleh ke belakang dan jatuhlah dia dan tertimpalah dia, yaitu bala dari Allah Ta'ala. Kaum Sodom itu apa hukum? Apa balanya untuk kaum Sodom? Ya, ditimpakan apa oleh Allah Ta'ala mereka sampai meninggal dunia? Ibu-ibu? Jatuh batu dari langit. Apa hukuman orang kaum Sodom, ibu-ibu? Gempa, ibu-ibu. Kalau Nabi Nuh datang air laut, kalau Nabi Ibrahim, kalau Nabi Musa tenggelam, ya kan? Kalau Nabi sebelah laut. Ya. Nabi Musa tadi. Kaum Sodom itu ditimpakan bencana oleh Allah Ta'ala, datang pada mereka itu
batu yang dihujani kepada mereka, dan sebagian mereka itu membeku. Sehingga kemudian ada yang mengkaitkan kaumnya Nabi Lut ini dengan kaum Pompei. Kaum Pompei itu mereka membeku. Ya, membeku dan mati dalam kondisi membeku. Kemudian ada yang mengkaitkan itu dengan kaum Pompei. Kalau ibu mau lihat itu, nanti lihat di YouTube, lihat saja kaum Pompei. Pompei itu dikaitkan dengan Nabi Lut. Wallahu a'lam bishawab. Tapi faktanya itu kampung Sodom itu ada di negeri Arab. Ada di negeri Arab. Cuma saya sudah lupa kepastiannya itu di negeri Arab yang mana. Jadi kalau ibu lihat lagi dalam sejarah tentang azabnya kaum Nabi Lut ini, ibu akan dapati kisah yang sesuai, ya, yang betul seperti apa kasusnya, kejadiannya. Nah, salah satu di antaranya kaum Nabi Lut juga adalah orang-orang yang meninggalkan perintah Jangankan disuruh sholat, disuruh nikah dengan lawan jenis, mereka nggak mau. Apalagi sholat. Maka Allah Ta'ala binasakan mereka, hancurkan mereka, ditimpakan bala kepada mereka, dan kemudian mereka digantikan dengan kaum yang lain yang taat kepada Allah. Kemudian berubah lagi, kafir lagi, digantikan lagi oleh Allah. Nah, cuma kenapa di akhir zaman ini kenapa nggak dibinasakan aja manusia yang hidup saat ini, di saat kita hidup? Karena tidak ada kejadian lagi ditimpakan bala sesudah datang Nabi Muhammad. Jadi setelah datang Nabi Muhammad tidak ada lagi kejadian seperti pada masa Nabi Isa, pada masa Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Daud, Nabi yang lain-lain sebelumnya. Setiap ada umat mereka yang menentang, mereka dibinasakan, diganti kaum yang lain. Tapi umat Nabi Muhammad dibiarkan oleh Allah Ta'ala. Siapa yang beriman selamat, siapa yang tidak beriman dia akan tersesat. Jadi fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim yakni sama-sama. Yang adalah mereka itu lalai dan lupa, yakni ditinggalkan akan sembahyang. Telah berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan adapun dinamakan Wail itu satu wadi. Wadi yakni tempat yang di dalam antara dua gunung, di dalam api neraka Jahannam. Terus minta tolong daripadanya kepada Allah Ta'ala. Api neraka Jahannam daripada panasnya. Halaman 5 ya. Dan wadi itu tempat kediaman orang yang minta apa tuh? Yang mentakhirkan sembahyang daripada waktunya. Istimewa pula orang yang meninggalkan sembahyang selama-lamanya. Inilah siksanya orang yang meninggalkan sembahyang. Yang demikian disebutkan dan beberapa ayat Quran yang lain daripada itu, dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma farraqu bainal muslimin
kana kafiran. Yakni tiada berbeda antara Islam dan antara orang munafik, melainkan orang yang meninggalkan sembahyang, maka apabila ditinggalkan dia padahal ingkar ia bagi wajibnya, maka adalah ia kafir dengan nyata. Karena munafik itu pada zahirnya Islam dan batinnya kafir. Dan lagi satu riwayat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya barang siapa memudahkan dan meringankan akan sembahyang, disiksa akan dia oleh Allah Ta'ala dengan 15 siksaan. 6 siksaannya di dalam dunia, 3 siksaannya pada waktu matinya, dan 3 siksaannya pada waktu di dalam kubur, dan 3 siksaannya waktu bertemu dengan Tuhannya pada hari kiamat. Maka sembah seorang sahabat, ya Rasulullah, apa jua suatu baginya siksa di dalam dunia ini? Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama, dihilangkan Allah Ta'ala berkah umurnya. Dan yang kedua, dihilangkan oleh Allah Ta'ala rizkinya. Dan ketiga, dihilangkan oleh Allah tanda sekalian orang yang soleh pada mukanya daripada cahayanya. Titik. Ini titik. Yang 3 berarti ini siksa orang di dunia yang meninggalkan sholat. Yang pertama, dihilangkan berkah umur. Umur panjang tapi nggak ada tujuan hidup. Umur panjang tapi buat kelalaian. Umur panjang tapi tidak ada ibadah sama sekali. Umur yang ada hanya sia-sia, bahkan condong melakukan perbuatan dosa. Jadi kehidupannya gelap gulita, berkah hidup tidak ada. Itu siksa orang yang meninggalkan sholat. Dari kapan? Dunia. Oh, jadi jangan dipikir siksa meninggalkan sholat, azab meninggalkan sholat itu dipukul, dicambuk, dianiaya di dalam kubur, dalam neraka. Bukan. Dunia pun sudah nampak. Mana nampaknya? Nampak tuh nggak ada kerja sama sekali. Ada kerja pun nggak ada kayak kerja tapi habis begitu saja. Dan kalau kita lihat kayak nggak ada tujuan nggak ada tujuan hidup, nggak ada punya target, nggak ada punya, pokoknya kayak orang linglung aja. Ya, itu sudah termasuk siksaan. Yang kedua, apa disebutkan di situ? Siksa orang yang meninggalkan sholat di dunia. Yang kedua apa, Ibu? Yang kedua, dihilangkan oleh Allah Ta'ala rizkinya. Maksudnya kalau tadi berkah umur, ini berkah rezeki. Jangan nanti ibu-ibu ikut-ikutan dengan orang yang mengatakan, "Oi, kami tidak sholat tapi uang kami banyak. Kami tidak sholat tapi kami lebih kaya." Ya. Jadi kalau begitu, orang yang sholat banyak yang miskin, orang sholat banyak yang fakir, orang yang sholat banyak yang tidak punya rezeki dibandingkan dengan orang yang meninggalkan sholat. Jangan terpengaruh, karena yang paling utama adalah keberkahan daripada rezeki.
Rezeki yang berkah artinya sedikit tetapi cukup. Sedikit tetapi tidak membuat hati itu tidak menjadi tenang. Sedikit tapi hati tenang. Banyak rezekinya tapi pikirannya tidak tenang. Mana lebih enak ibu? Ya, ibu punya uang sedikit tapi tenang kali hidupnya. Ibu punya uang banyak tapi pening sekali. Bahkan tidur pun, apa penyakit orang tidak bisa tidur itu namanya? Insomnia. Jadi dia tidur di kasur, kasurnya di bawah kasur itu uang semua karena dia sembunyikan uang di bawah kasur. Taruh di laci tahu pencuri kan? Taruhnya di bawah kasur. Jadi tidur di bawah uang. Lemarinya ada berangkasnya. Gak tenang dia tidur. Kenapa gak tenang tidur? Nanti takut masuk pencuri. Nanti akhirnya tidur malam gak bisa tidur juga. Bangun pagi mau pergi kerja ngantuk-ngantuk. Banyak harta belum tentu menjamin orang itu bahagia. Artinya kalau hartanya banyak dan hartanya ini berkah lebih baik. Jadi jangan pula nanti kalau begitu nggak usah cari uang banyak-banyak. Kalau begitu biasa-biasa saja, yang penting berkah. Enggak, orang Islam itu harus punya semangat mencari rezeki di dunia untuk kebaikan dunia, akhirat. Betul, tujuan kita hidup untuk akhirat, tapi jangan lupa kita masih hidup di dunia. Karena kita masih hidup di dunia, kita mau pergi kemana-mana butuh bensin, harus cari uang. Kan nggak mungkin pinjam uang setiap hari kepada saudara. Sehari dikasih, 2 hari dikasih, 3 hari 3 hari apa dibilang saudara? Dimarahin. Kakak minta peng kah? Kau minta peng, Ronyo minta peng, Tingo minta peng, laki-laki sampai kejap minta peng kedua. Jadi saudara demikian. Jadi tidak ada istilah kalau kita ingin mencari kebaikan akhirat meninggalkan mencari rezeki harta di dunia. Artinya kebutuhan kita dunia harus kita penuhi juga. Jadi berkah yang paling utama adalah berkah dalam mencari rezeki tadi itu jangan ditinggalkan. Dengan apa? Dengan melakukan perintah Allah Ta'ala. Dan ketiga, dihilangkan oleh Allah tanda sekalian orang soleh pada mukanya daripada cahayanya. Nah, lihat nih wajah ibu-ibu bercahaya semuanya. Kenapa? Karena ibu-ibu ada mengerjakan sholat. Jadi kalau orang nampaknya mukanya cantik, tapi nampak muka walaupun cantik mukanya putih, tapi kayaknya redup mukanya. Karena kenapa? Aura sholatnya tidak ada, cahaya wudhu tidak ada, cahaya sujud tidak ada. Nampak mukanya muka yang tidak menyenangkan kalau kita pandang. Kenapa mukanya tidak menyenangkan? Karena dia tidak tunduk kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau orang-orang yang sholat kita tatap wajahnya itu senang kita tengok. Kenapa senang kita tengok? Ada cahaya keberkahan sholat, ada cahaya keberkahan wudhu yang ada pada wajahnya. Jadi kalau seandainya ibu ingin mendapatkan cahaya di wajah, cahaya berkah dari Allah, itu harus tetap istiqomah berjuang menegakkan sholat. Dan ini disampaikan juga kepada anak-anak kita. Dan itu azab di dunia 3 bagi orang yang meninggalkan sholat. Yang pertama, rezeki tidak umur tidak berkah. Kedua, rezeki tidak berkah. Ketiga, muka tidak bercahaya. Dan yang keempatnya, sama-sama. Dan yang keempatnya, tiada baginya di dalam Islam. Dan yang kelimanya, tiada bagiannya di dalam Islam. Yang keempat, tiada bagiannya di dalam Islam, artinya dia tidak masuk di dalam kelompok orang-orang yang taat kepada Allah. Orang masuk dalam kelompok orang yang durhaka kepada Allah. Dan yang kelimanya, segala amal yang diperbuatnya akan dia daripada segala kebajikan tiada diberi pahala atasnya. Astagfirullahalazim. Ini yang kelima, ini paling bahaya nih Bu. Ini orang meninggalkan sholat, segala amal yang diperbuatnya akan dia daripada segala kebajikan tidak diberi pahala oleh Allah Ta'ala. Ibu sholat, ibu puasa, ibu zakat, ibu haji, ibu umrah, ibu bantu orang, tapi sholat tidak. Yang tadi itu semuanya nggak dapat pahala. Jadi hajinya nggak dapat pahala, nggak dapat pahala haji.
Puasa dapat pahala, nggak dapat pahala puasa. Zakat dapat pahala, nggak dapat. Ibu pergi kenduri silaturahmi, terima undangan orang, itu kan dapat pahala, tapi karena nggak sholat nggak dikasih sama Allah. Jadi semua amal-amal itu tergantung kepada sholat, ibu. Jadi kalau kita mengatakan yang nggak apa-apa nggak sholat, yang penting kita berbuat amal soleh, yang penting kita jadi orang baik, ya, kita tidak membunuh, kita tidak mencuri, kita tidak korupsi,